Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas TI 3A, yang terdiri dari saya sendiri, Ferdi Webrianto, kemudian Muhammad Nafis, dan Rizky Fadilah. Jadi, pada agenda kali ini, kami ingin melakukan kegiatan survei dan wawancara terhadap pelaku usaha atau penjual untuk memenuhi tugas Quality Management System atau QMS. Sebelumnya, agar mengetahui usaha yang Mbak miliki, mungkin bisa diceritakan usaha ini bergerak di bidang apa, produknya apa saja, dan mungkin sudah berjalan berapa lama. Dan juga mungkin perkenalan dari Mbaknya sendiri. Silakan. Jadi selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama aku Amalia. Saat ini aku berusia 21 tahun dan aku merupakan owner dari salah satu UMKM yang ada di Kota Batu. Nah, UMKM yang aku besarkan ini itu adalah keripik Samiler ya. Dan itu bergerak di bidang makanan. Itu sudah ada sejak tahun 2014-2013. Tapi baru berkembang itu dari 2014. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin Mbak jawab ya. Pertanyaannya mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan, tepatnya pada bab 1 pasal 8 yang berisi tentang program marketing plan, yang dimana ini menjadi standar parameter dari wawancara kali ini. Nah, di sini kami akan memberikan mungkin 10 pertanyaan yang mungkin Mbak jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada atau tidak profil singkat perusahaan yang meliputi dari nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan alamat situs web? Oke, mungkin aku langsung jawab yang pertama ya. Jadi untuk profil singkatnya yang pertama itu ada nama. Jadi awalnya dari tahun 2014 sampai 2021 itu namanya masih satu produk, itu keripik Samiler Putih waktu itu. Nah, terus dari tahun 2021 ini kami membuka toko buku namanya Foodie Woody. Nah, lalu alamatnya itu ada di Kota Batu, tepatnya di Jalan Arjuna nomor 7, RT 6 RW 2, Pendem, Jember Batu. Nah, untuk nama teleponnya sendiri itu ada di 0857 9134 1597, itu juga termasuk nomor WA-nya. Kemudian untuk alamat emailnya itu jadi satu dengan alamat email Toko Foodie. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sosial media kita, itu ada di @itsmudibudi, itu nanti teman-teman bisa lihat di profilnya. Nah, kalau untuk situs web sendiri itu kami belum punya situs web ya, karena emang baru buka banget toko dan baru ngembangin produk-produk lain selain keripik Samiler tadi. Mungkin itu untuk profilnya dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya ini ada atau tidak daftar dan profil barang yang paling sedikit meliputi dari gambar, kemudian harga jual, dan manfaat? Oke, kalau misalnya untuk list harga barang itu sendiri, kita biasanya ada ya, karena kan kita punya reseller dari perorangan sama toko. Nah, itu biasanya tuh kita kasih list harga. Kalau keripik Samiler sendiri itu dari yang berdasarkan beratnya itu ada yang 500 gram sama 250 gram. Terus ada produk-produk lain juga, termasuk keripik nasi, terus ada tela-tela juga, terus ada beberapa jajanan juga yang kita jual dalam satu toko itu. Biasanya di situ kita memuat pertama sih beratnya, terus jenis produknya, harganya, terus beberapa promosi, karena kita ada promosi setiap bulannya, kayak misalkan tanggal kembar atau setiap lebaran. Jadi itu kita masukin di salah satu daftar itu, terus kita kasih ke reseller. Jadi biasanya kalau misalkan resellernya itu udah lama, kayak udah selalu repeat order ke kita, itu biasanya kita kasih
di melalui WA grup gitu. Nah, itu kita share semuanya, kayak ada produk baru atau kemasan baru, harga baru, kemudian ada promo-promo baru, biasanya kita share lewat situ. Tapi kalau misalkan orangnya itu baru reseller atau pertama kali mendaftar, itu biasanya kita kasih kayak list gitu di kertas. Nah, itu biasanya tuh yang masuk di situ cuma harga sama berat produknya sama macam-macam komoditi yang kita jual. Oke, terima kasih. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni tentang jenis program pemasaran atau marketing plan yang digunakan. Oke, jadi kalau untuk marketing plan yang aku gunakan itu lebih ke step-stepnya ya. Kalau marketing plan yang pertama itu aku cari dulu target pasar aku tuh di mana. Ya walaupun aku udah tahu target pasar aku tuh sebenarnya semua kalangan bisa, karena ini kan bentuknya B2B ya. Cuman aku kemarin baru aja kayak bikin survei gitu dari pembeli-pembeli aku. Nah, di situ tuh mereka kebanyakan itu adalah orang yang berusia 30 tahun ke atas dan rata-rata itu ibu rumah tangga. Karena emang keripik samiler ini kan biasa dikonsumsi sama makanan sehari-hari, sama camilan kayak gitu kan. Nah, itu adalah target pasar utama. Tapi kalau misalkan target pasar yang ingin disasar saat ini itu lebih ke semua kalangan. Karena emang dari produk ini tuh udah kita inovasi dan kita bikin teksturnya itu jadi lebih kekinian, baik dari bentuknya juga. Nah, terus habis aku cari target pasar itu, aku nentuin kayak branding aku tuh mau kayak gimana waktu aku masuk pasar gitu kan. Kalau misalkan kita lihat keripik samiler itu kan biasanya kayak identik sama orang yang kuno-kuno gitu kan. Karena emang itu produknya dibuatnya itu dari Jepang. Jadi kalau misalnya kita tahu keripik samiler itu kan ukurannya kayak besar, terus warnanya tuh jangan coklat, nggak ada hiasannya gitu kan. Nah, kalau misalkan punya aku inovasi tuh, jadi dia tuh bentuknya kecil-kecil, jadi bisa banget buat camilan satu kali lah gitu. Terus bisa dimasukin ke toples. Nah, jadi aku brandingnya tuh itu yang aku pakai. Jadi gimana caranya biar bibit samiler yang rasanya kuno ini bisa aku masukin ke promosi-promosi yang lebih milenial. Jadi brandingnya tuh aku lebih menekankan ke gimana sih aku bikin kata-katanya, terus gimana aku ngasih warna. Jadi biasanya kalau untuk bibit samiler tuh aku lebih cenderung ke warna pink gitu kan daripada produk aku yang lain. Terus selanjutnya untuk strategi pasarnya itu aku banyak banget pakai voucher-voucher gitu. Jadi kalau misalkan akhir bulan tuh kan mak-mak biasanya belanja gitu, aku kasih voucher. Jadi kalau misalkan vouchernya tuh misal beli 2, vouchernya itu dapat 10% potongan kayak gitu. Terus atau biasanya kalau misalkan tanggal kembar kayak 12 itu aku biasanya kasih di ongkir kayak gitu. Terus aku juga itu ya bikin sosial media juga buat strategi marketingnya karena emang ingin memperluas pasar ke milenial juga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, tentang biaya pendaftaran calon penjual langsung, itu ada apa tidak? Oke, jadi kalau misalkan di toko aku itu, aku nggak menerapkan ini ya, kayak biaya pendaftaran buat penjual langsung. Jadi aku tuh sistemnya kayak reseller gitu, jadi mereka mampu mengambil berapa, ya itu yang aku kasih. Jadi kalau untuk biaya pendaftaran calon penjual itu aku nggak kasih biaya pendaftaran sih, karena emang mereka itu reseller gitu Kak. Iya, untuk ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada isi alat bantu penjualan atau starter kit? Oke, kalau untuk starter kit-nya sendiri tuh lebih ke arah ini sih perlengkapan buat promonya ya. Entah itu nanti aku kasih mereka stiker, biasanya kayak gitu. Terus aku kasih mereka kayak special card gitu. Jadi mereka kalau misalkan pengen pesan dalam bentuk hampers gitu, itu biasanya aku kasih special card atau special kardus gitu buat kemasan hampersnya. Terus biasanya aku kasih itu tadi sih kayak list-list harga, terus list promo gitu. Kalau mereka pengen
aku buatin brand mereka sendiri gitu kan, karena biasanya reseller itu kan mereka ngambilnya bungkusnya tuh kosong tuh, gak ada merek dari aku. Nah biasanya mereka minta aku branding gitu kan, minta tuh Kak tolong dikasih label gitu. Nah biasanya aku bikinin label, itu sih lebih targetnya. Seperti itu ya Kak ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Apakah ada alur penjualan barang dari perusahaan sampai dengan kepada konsumen? Oke, kalau alur penjualannya sendiri sih dari sistem produksinya ya. Jadi pertama itu aku beli bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini langsung disuplai dari petani. Biasanya tuh aku ambil dari Singosari atau dari Lawang biasanya. Nah, itu ada sendiri itu yang naruh di rumah. Nah, biasanya dalam 1 minggu itu, kalau misalkan lagi musim panas ya, itu aku bisa habis dari 10 sampai 50 kilo bahan baku. Tapi kalau musim hujan kayak gini, itu 1 minggu tuh hanya 10 kilo gitu kan. Karena pengeringannya masih manual. Nah, dari bahan baku itu langsung diolah, jadi proses pengolahannya, terus habis itu dijadikan produk. Nah, untuk alurnya sendiri tuh ada yang beli langsung ke rumah gitu kan, terus ada reseller yang ambil. Jadi kayak terima orderannya tuh aku lewat WA bisa, terus ada yang beli langsung bisa, terus kalau reseller tuh biasanya aku nganter atau orangnya beli sendiri ngambil sendiri ke rumah. Jadi seperti itu ya Kak ya. Untuk teman-teman apa ada pertanyaan lagi? Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok saya, Mbak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu ada jenis perhitungan serta jumlah komisi atau bonus atau hasil penjualan yang diberikan kepada seluruh penjual yang reseller tadi yang dibuat dalam mata uang rupiah. Itu kayak gimana? Oke, jadi kalau misalkan di toko aku tuh karena masih UMKM ya, jadi aku tuh nggak ada komisi atau bonus yang aku kasih gitu. Cuman kalau misalkan mereka memenuhi target, misal dari satu reseller dari toko aku tuh pernah memenuhi target itu sampai menjual 50 kilo dalam 1 minggu. Nah, biasanya itu aku kasih bonusnya itu dalam bentuk barang. Jadi kayak aku kasih satu yang kemasan 500 gram atau aku kasih 4 yang kemasan 250 gram. Jadi aku nggak pernah ada komisi atau bonus dalam bentuk mata uang gitu ya, dalam bentuk cash. Jadi yang aku kasih rata-rata dalam bentuk Gitu Mbak ya. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, simulasi perhitungan komisi atau bonus hasil penjualan kepada reseller hingga tingkat jaringan tertentu itu kayak gimana Kak? Oke, jadi kalau misalkan untuk bonus yang tadi itu, kalau misalkan dihitung ya, itu kayak berapa persennya dari yang mereka jual itu aku kasih gitu kan. Misalkan 50 kilo, itu kan kalau misalkan aku kasih 50 gram berarti 1/10-nya ya kan. Jadi 1/10 ya dari yang mereka jual. Kalau misalkan mereka bisa jual 25 kilo, ya aku kasih yang 250 gram. Mungkin kayak gitu. Oke Mbak, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Untuk syarat dan ketentuan dalam mendapatkan komisi yang dalam bentuk barang tadi, itu kayak gimana Mbak? Oh, mungkin kalau persyaratannya sih aku nggak terlalu ketat ya. Misalnya kayak harus memenuhi target penjualan dalam 1 minggu, 1 bulan, atau target penjualan berapa gitu enggak. Cuman kalau misalkan kan aku ngerekap nih setiap pre-order dari reseller sama pembeli aku gitu kan, supaya tahu flow-nya dari barang aku tuh gimana. Nah, biasanya tuh aku lihat kalau misalkan mereka tuh dalam grafik itu menanjak banget gitu kan. Nah, itu kan berarti penjualan mereka tuh banyak banget gitu. Nah, biasanya dari banyaknya itu aku tuh langsung kasih reward dalam bentuk bonus tadi. Jadi aku nggak lihat peraturannya tuh harus 1 bulan, 1 minggu. Pokok mereka bisa apa ya menaikkan penjualan gitu. Nah itu udah aku kasih. Oke Mbak, berarti kalau untuk jadwal komisinya tadi dalam waktu mingguan berarti Mbak? Iya, jadi tergantung mereka sih bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau yang aku nemu kemarin itu 1 minggu. Gitu ya, banyak ke mingguan ya. Oke Mbak, jadi untuk pertanyaannya dari saya itu aja Mbak. Mungkin dari teman-teman Mas Ferdi, Mas Nafis ada lanjutan pertanyaan atau bagaimana untuk sesi wawancaranya?
Mungkin dari saya sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut. Dari saya sudah cukup, sudah sangat jelas untuk pertanyaannya dan jawabannya. Iya, Mbak. Berarti mungkin pertanyaannya hanya sampai situ aja. Mungkin bisa dikasih penutupan oleh Mas Ferdi. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Amalia ya. Ya, Mbak Amalia yang sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan jawaban mengenai marketing plan. Dari semua parameter atau pertanyaan tadi sudah memenuhi standar dari marketing plan, ya. Jadi sesuai dengan pasal yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan. Mungkin untuk mengakhiri pada sesi ini, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.